Selamat siang Ibu Sari. Hari ini saya mau melakukan pra-observasi ya Bu. Yang pertama, di kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi bagian pada elemen bahwa anak itu nantinya mampu memahami elemen yang digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak juga bisa memahami makna dari cerita yang diambil. Kemudian yang ketiga, anak bisa mengkomunikasikan budaya Nusantara. Dan yang keempat adalah anak bisa mengkreasikan budaya Nusantara yang ada di Indonesia. Oke, kira-kira bagian mana yang perlu saya amati? Saya ingin Ibu besok mengamati pada saat proses bimbingan dan proses observasi saya terhadap karya anak satu persatu ketika di kelas. Oke, selanjutnya faktor pendukungnya seperti apa? Saya rasa faktor pendukung yang paling utama yaitu gadget ya Bu ya, karena kan saya dan rekan-rekan kebetulan ini adalah mapel yang saya kolaborasikan dengan beberapa mapel seperti bahasa Inggris dengan sejarah. Nah, jadi faktor pendukungnya itu gadget di laptop, tapi bisa menggunakan gadgetnya juga dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung dan sudah support HP-nya. Selanjutnya, bagaimana ukuran keberhasilannya? Saya rasa jika anak sudah bisa mampu menghasilkan sebuah produk dari proses yang dijalani, itu sudah dalam kategori berhasil. Selain itu, kalau kan itu di kelas saya nanti kan ada praktik yang berbeda Bu, karena kan nggak semuanya praktik seni rupa. Jadi ada yang seni film, dan itu ukuran keberhasilannya salah satunya jika siswa mampu memahami karakter tokoh di dalam film tersebut dan mampu memaknai cerita yang dibawakan, itu sudah masukkan dalam ukuran keberhasilan. Yang terakhir ini pertanyaannya Bu, strategi yang dipersiapkan itu seperti apa? Kalau strategi pembelajarannya, karena ini menghasilkan produk, berarti saya menggunakan strategi pembelajaran project based learning. Cukup ya Bu ya, terima kasih. Kita tinggal observasi di kelas. Selamat pagi Bu Arum. Pagi Bu Sari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Sari sendiri bagaimana keadaan? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Mohon maaf ya Bu ya, saya meminta waktunya sedikit. Saya ingin menyampaikan tujuan dari kegiatan observasi kita minggu lalu yang sudah dilaksanakan, tujuan observasi pembelajaran. Tolong Bu Arum untuk menyampaikan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan minggu lalu seperti apa? Yang jelas ketika saat observasi awalnya saya merasa, aduh bagaimana ini nanti, apakah saya bisa melakukannya dengan maksimal, kemudian bagaimana nanti kalau salah, apakah proses pembelajaran saya ini sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Alasan apa yang membuat Bu Arum menjadi rileks ketika Ibu diobservasi, dan kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apa lagi, sosial emosional dan kesadaran dirinya muncul di proses pembelajaran Bu Arum? Kalau saya sih karena observernya itu tidak dengan ekspresi yang sepertinya bikin tegang, tapi memiliki feedback ekspresi yang mendatangkan aura positif juga kepada si coachnya, seperti saya begitu. Itu membuat saya juga itu merasa nyaman dan tidak ada ketegangan lagi saat kegiatan observasi tersebut. Kemudian bagaimana dengan kondisi kelasnya, kemudian siswanya itu seperti apa? Kalau seperti yang tadi saya sampaikan pertama ya Bu, ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa itu memang sangat antusias Bu, tetapi
masih memiliki poin plusnya, yaitu pada kondisi kelas yang kurang kondusif gitu. Ketika proses bimbingan tuh siswa masih ada yang dalam tanda kutipnya berisik lah, suaranya itu keras, dan ada yang cukup mengganggu rekan-rekannya yang lain yang sedang belajar. Oke. Kemudian bagaimana untuk pembelajaran sosial emosionalnya? Berarti kalau siswa-siswa itu masih berisik dan mengganggu, artinya pembelajaran sosial emosional menurut Baru seperti apa? Untuk pembelajaran sosial emosionalnya sih menurut saya sudah cukup baik lah Bu. Kalau dikatakan baik sekali mah sepertinya belum ya Bu, tapi sudah cukup baik. Bagaimana untuk kesadaran diri siswa terhadap tugas yang diberikan oleh Bu Arum? Kalau kesadaran dirinya saya katakan 70% mereka sudah cukup baik Bu. Tapi 30%-nya masih ada beberapa siswa yang bisa dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada siswa yang covernya masih perlu revisi, kemudian di bagian isinya belum sesuai dengan elemennya. Dan satu lagi untuk pembelajaran berdiferensiasinya, apakah sudah terrealisasi di proses pembelajaran yang Bu Arum laksanakan bulan? Kalau pembelajaran berdiferensiasinya, kalau menurut saya sih sudah sesuai ya Bu, karena sebelum melakukan proses pembelajaran tersebut, siswa kan saya ajak komunikasi terkait dengan minat-minat apa yang mereka inginkan. Seperti yang Ibu lihat kemarin kan ada yang memilih film, benar, ada yang memilih seni rupa, yaitu membuat buku. Iya, benar Bu. Kemudian terkait pembelajaran sosial emosional dan kesadaran dirinya, yang tadi masih apa ya Bu ya, mungkin siswa yang masih belum masih mengganggu, banyak yang berisik gitu kan. Kemarin saya juga lihat ada yang bajunya dikeluarkan. Nah, ya itu kira-kira yang Ibu inginkan selanjutnya seperti apa dan bagaimana rencananya? Kalau saya sih inginnya ya Bu, sih menginginkan kondisi kelas itu yang kondusif ya. Dan PR terberat saya adalah bagaimana mengkondisikan kelas supaya lebih kondusif. Kalaupun mereka berbicara atau komunikasi itu harapan saya berkaitan dengan materi-materi pembelajaran. Terlebih lagi terkait dengan kedisiplinan ya Bu ya, karena kedisiplinan juga itu menyangkut dengan sosial emosional ya Bu. Itu ada yang mengeluarkan baju, itu sebelumnya sudah setiap hari lah, bukan hanya ketika pelajaran saya, tapi mungkin setiap guru itu pasti mengingatkan untuk ayo nak diperhatikan lagi apakah ada yang lagi keyakinan ya, kelas. betul Bu. Apalagi kita sebagai guru sudah tidak henti-hentinya lah ya mengingatkan tentang kerapihan berpakaian, kemudian adab bersopan santun di depan guru, kemudian dengan teman sejawat. Tapi ya kembali lagi ke individu anak masing-masing ya Bu. Kita sebagai guru sudah mengingatkan, kalau mereka masih tidak berubah, mungkin saya perlu mencari cara lagi terkait dengan masalah yang terjadi. Apakah ada gagasan lain gitu yang harus diterapkan nantinya di proses pembelajarannya untuk mengantisipasi hal tersebut, atau apa yang harus dipersiapkan kira-kira? Sejauh ini kan yang sudah dilakukan adalah membuat keyakinan kelas ya Bu. Tapi ternyata keyakinan kelas yang dibuat pun masih dilanggar oleh siswa. Dan kalau kita telaah lebih dalam, siswa-siswa di sekolah kita ini lebih cenderung melaksanakan aturan jika ada sanksi. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa sanksi pun itu sebenarnya tidak efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan program gitu kan. Tapi ya kembali lagi, ternyata itu cukup efektif di sekolah kita. Mungkin memang siswa itu cenderung takut karena hukuman dan sanksinya. Masih menjadi dilema sih Bu, bagaimana nanti solusi ke depannya. Oke. Kira-kira apa yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan baik? Apa perhatiannya terrealisasi, kemudian kesadaran siswanya muncul itu? Kalau menurut saya ya Bu, untuk merealisasikan hal yang mungkin terlihat sepele tapi itu sebenarnya sulit dilakukan oleh siswa. Kalau semua guru bersama-sama mendisiplinkan dan mencoba mengingatkan siswa, kemudian melakukan tindak lanjut terkait dengan apa yang terjadi, mungkin itu bisa berubah dan bisa terwujud gitu Bu. Jadi perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak, dan itu tidak mencakup
guru saja, saya rasa harus semua, baik itu tenaga pendidik, kemudian security, dan tenaga-tenaga pendidik yang lain yang ada di sekolah. Jadi kira-kira Bu, ini kita sudah masuk ke tanggung jawab. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Kalau saya ingin sekali mengupgrade kemampuan saya dalam membawakan materi supaya siswa ini lebih paham ketika saya menyampaikan materi, lebih mudah menerima materi yang saya sampaikan. Kemudian saya juga sepertinya perlu mencari cara bagaimana supaya pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas ini siswa-siswanya bisa lebih kondusif. Iya. Kapan kira-kira itu akan direalisasi dan siapa saja yang kira-kira Bu Arum bisa ajak untuk bekerja sama? Saya ingin merealisasikannya nanti Bu setelah PTS ya Bu ya, karena sekarang kan sedang proses PTS. Dan rekan yang bisa saya ajak seperti Bu Serli, kemudian guru-guru yang saya anggap mumpuni, Bu Rosida, ada juga Mbak Resi. Nah, itu bisa menjadi warning bagi saya ketika pembelajaran di dalam kelas. Kemudian bagaimana Ibu bisa memastikan hal ini akan berjalan? Mungkin saya sebelum masuk ke dalam kelas mencoba menceritakan dengan ibu, kemudian rekan-rekan yang lain apa yang akan coba saya lakukan di pembelajaran di dalam kelas itu. Jadi nanti ketika saya sedikit lupa, mungkin Mbak Sandy atau Bu Resi atau Bu Rosi sudah bisa mengingatkan saya. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari hasil obrolan kita hari ini, Mbak? Oke, jadi yang bisa saya simpulkan ya Bu ya, selama proses pembelajaran saya masih kurang di bagian mengkondisikan ruang kelas. Jadi siswa-siswa masih banyak yang kurang kondusif, sehingga saya perlu meningkatkan lagi dan mencari cara untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi tersebut. Kemudian selain itu ketertiban siswa terkait dengan kerapihan berpakaian. Saya juga perlu mencari cara yang lebih efektif, mencari solusi atau alternatif lain selain dengan tanda kutip hukuman. Terima kasih Bu Arum atas proses pasca observasinya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya saya akan merefleksi terkait apa yang sudah baik dari kegiatan pasca observasi kita hari ini dan apa yang perlu ditingkatkan dari proses pasca observasi kita hari ini. Kalau yang sudah baik, menurut saya ya Bu ya, dari proses pasca observasi ini adalah saya jadi menemukan apa sih yang masih kurang dalam diri saya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung, dan saya jadi memiliki ide-ide yang mungkin belum saya temukan 100%, tapi saya jadi terpikir untuk mencarinya nanti dan termotivasi untuk bagaimana ya benar-benar untuk menyelesaikan hambatan atau masalah-masalah yang terjadi selama proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan kalau tentang yang perlu ditingkatkan dulu terkait dengan cara membawakan materinya, saya itu sepertinya harus memiliki inovasi-inovasi baru supaya anak itu tidak bosan. Kemudian yang sudah baik ya terkait dengan pembelajaran sosial emosionalnya dan pembelajaran berdiferensiasinya. Itu sih. Terima kasih Bu Arum atas waktunya. Sama-sama. Saya mengganggu waktu Bu Arum. Oh, tidak, sama-sama.